شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan berbagai nikmat-nikmat yang sama sekali tidak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Dan tak lupa salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Murid-murid SMP Al-Irsyad yang insya Allah diberkahi oleh Allah, sejatinya Islam memandang manusia ini sebagai makhluk yang positif. Allah menciptakan berasal dari Adam dan Hawa. Allah menciptakannya dengan tanah. Allah menjelaskan penciptaan manusia dalam surat Al-Qiyamah bahwasanya manusia itu diciptakan dari tanah dan dari mani yang hina. Kemudian Allah meniupkan roh ke dalamnya sehingga manusia bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Dan dari situlah awal mula terbentuknya manusia. Dan Allah menciptakan manusia tidak untuk menyia-nyiakan. Allah mempunyai tujuan-tujuan untuk manusia diciptakan. Apa saja tujuan-tujuan untuk manusia hidup di dunia ini? Yang pertama yaitu untuk mengurus bumi dan khalifah. Yang pertama yaitu untuk mengurus bumi dan khalifah. Allah memerintahkan manusia untuk mengurus bumi ini, menjaga bumi ini dengan apa? Dengan melakukan ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan untuk menjaga bumi ini, dan menjauhi kemaksiatan. Karena apabila suatu umat sudah melaksanakan kemaksiatan, maka Allah akan menghancurkan umat itu. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan manusia ini sebagai khalifah untuk memperbaiki dunia ini. Allah berkata dalam Al-Quran, berfirman, aku akan menciptakan manusia, kemudian aku akan memerintahkannya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat pun berkata kepada Allah, untuk apa ya Allah? Kami para malaikat sudah melaksanakan tugas-tugasmu, kami sudah melaksanakan beribadah, berzikir, dan memohon ampun terhadapmu. Kemudian Allah berfirman, aku lebih mengetahui dan sementara kamu tidak. Maka dari itu Allah menciptakan manusia tidak untuk disia-siakan, karena Allah mempunyai tujuan. Bahkan Allah percaya terhadap manusia. Yang kedua yaitu agar manusia tahu kekuasaan Allah. Manusia diperintahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu, karena manusia diciptakan bentuk dengan bentuk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Makanya Allah memberikan akal kecerdasan untuk mereka pelajari, beda dengan makhluk lain. Maka dari itu wajib untuk manusia mengetahui apa aja yang Allah perintahkan, seperti kekuasaannya. Bumi, langit, hutan, laut itu adalah contoh dari kekuasaan Allah. Dan apabila kita ditanya oleh orang yang tidak mempercayai Tuhan, aku tidak mempercayai Tuhan, bahwasanya kata orang yang tidak mempercayai Tuhan, maka kita bisa menjawab dengan, jika kamu tidak mempercayai Tuhan, kemudian siapa yang menciptakan langit dan bumi? Otomatis orang itu pasti akan tahu siapa yang menciptakan. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Maka dari itu kita
jangan sampai menyombongkan diri, bahwa menganggap diri kita ini sebagai orang yang bisa melakukan segala hal. Padahal sejatinya manusia bisa melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Yang ketiga, yakni mengemban amanah. Yang berikutnya itu mengemban amanah. Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengemban amanah di muka bumi ini. Allah menciptakan manusia dan mendidik orang-orang yang beriman agar senantiasa bersyukur dan mentaati apa perintahnya dan menjalankan amanah-amanah di muka bumi ini. Allah juga berfirman bahwasanya Allah memerintahkan langit, bumi, gunung-gunung untuk menjaga bumi ini. Dan manusialah yang ingin, karena mereka tidak berani untuk mengambil amanah itu. Sungguh manusia adalah makhluk yang bodoh. Maka dari itu kita sebagai manusia harus memahami bahwa Allah memerintahkan manusia ini semata-mata untuk beribadah, untuk menjaga apa saja yang ada di muka bumi ini. Yang keempat, yakni untuk beribadah kepada Allah. Yang terakhir, yang keempat, untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tugas kita di dunia hanyalah beribadah, tidak ada hal yang lain. Allah memerintahkan kita untuk selalu meminta ampun, beribadah, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena tugas kita ini di dunia hanya itu, ibadah. Kita belajar ibadah, kita beramal ibadah, bersedekah ibadah. Segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan di dunia ini adalah termasuk ibadah apabila kita melaksanakan dengan ikhlas. Maka dari itu, jauhilah apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengingkari, apalagi kita musyrik terhadapnya. Syirik, jangan sampai. Karena kita itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka dari itu kita harus punya prinsip Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan yaitu datangnya dari saya, dan jika yang benar itu hanya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.